Ini berarti derajatnya lebih tinggi Paulus daripada Yesus ya, karena Paulus berani-beraninya dia menghapus beberapa hukum Taurat dibandingkan dengan Yesus. Yesus sendiri Bukan tidak begitu. berani dia menghapus hukum Taurat. Paulus itu hanya diutus Yesus, utusan Tuhan, utusan Yesus. Jadi bukan dia lebih tinggi daripada Yesus, lah, bukan demikian. Sebab kalau Loh, dia lebih tinggi lah Pak, logikanya gini Pak, logikanya gini. Yang berani menghapus hukum itu kan orang yang paling tertinggi jabatannya dibandingkan orang yang tidak berani atau tidak sanggup menghapus hukum. Nah, Yesus kan tidak berani dan tidak sanggup menghapus hukum. Iya, hukum mana dulu, makanya kan Paulus sebenarnya tidak Kata Bapak kan bertentangan hukum dengan Yesus. sunat. Yesus sendiri mengikuti loh hukum sunat loh. Iya, makanya kan Yesus mengikuti hukum sunat karena sudah jadi tradisi dari zaman Abraham sampai ke zaman Israel itu. Ini sunat ini tradisi atau hukum? Ya tradisi. Oh, Bagi tradisi Israel. Bukan Israel. hukum. Waktu Yesus disunat dikatakan, Yesus disunat pada hari ke-8 itu karena itu adalah tradisi. Memang ditulis begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa sunat hati seperti Yesus, jadi artinya kita patut. Yesus tidak sunat hati, Yesus potong kerat kulit katan, Yesus potong kulub. Gimana sih? Iya, kalau Mana ada Yesus sunat hati? Kalau kita sunat potong katan, kita juga harus sunat hati sebagaimana di kitab Yeremia. Nah, Loh, kalau Yesus kita sunat katan, Yesus potong katan. Gimana sih? Iya, dia sunat katan. Umur berapa dia sunat katan? 8 hari. Yesus mengajarkan kita apakah Yesus mengajarkan kita disunat? Yesus mengajarkan sunat hati nggak? Yesus mengajarkan sunat hati nggak? Kalau sunat hati kan berbicara tentang kepatuhan pada Mengajarkan sunat hati nggak Yesus? ya. Tidak dijelaskan di situ sunat hati. Loh, kalau Yesus nggak mengajarkan sunat hati, kenapa kalian sunat hati? Justru Yesus mengajarkan sunat kulit katan. Gimana sih? Kan Paulus- Kalian ini menyalahi Paulus aturan menerangkan- loh. Bukan, Paulus kan menerangkan seperti ini. Yang penting di sini adalah melakukan hukum-hukum Allah. Berarti kalian Sunat mengikuti tidak- Paulus daripada mengikuti Tuhan Bukan. loh. Sunat tidak Loh, penting. yang didengarkan Yang suara penting- Paulus bukan suara Yesus. Iya. Kan Yesus itu dia sunatkan, iya. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya dari segala hawa nafsu, berarti dia juga sunat hati. Apa gunanya kita sunat katan kalau kita Dari mana? Dari mana Anda tahu bahwa dia sunat hati? Dari mana Anda tahu? Tertulis nggak dia sunat hati? Kalau tidak tertulis sunat hati, tetapi dari gaya hidup. Ya kalau tidak tertulis, kenapa kalau kalian berasumsi dia sunat hati? Dari teladan hidupnya kita dapat menyimpulkan. Kalau dari teladan hidup, bahwa- semua nabi juga punya teladan ya, hidup. Yesus kan patuh pada hukum Allah. Yesus juga patuh pada Bapaknya. Nah itu berarti makanya Paulus tidak bertentangan. Paulus dengan patuh Yesus. nggak kepada hukum Bapak? Ya dia kan patuh pada hukum Allah. Dia bersahabat dia. Patuh dari mana? Yesus melakukan hukum sunat? Dia enggak. Siapa bilang Paulus tidak disunat? Dia orang Yahudi. Nah, kalau Paulus disunat, kenapa kalian tidak disunat? Itu bukan ajaran. Loh, gimana sih? Junjungan kalian melakukan sunat, kalian enggak. Itu kan menurut hukum Taurat. Yesus disunat karena hukum Taurat. Paulus disunat karena Nah, dia kata orang kalian Yahudi, dia juga sunat dia itu ahli tradisi. Taurat. Kata kalian sunat itu tradisi. Kenapa ada di hukum Taurat? Iya, tradisi dikatakan tradisi karena menurut hukum Musa, dari hukum Taurat Loh, di zaman Musa. sunat itu hukum Taurat, Pak, bukan tradisi, dari Pak. Abraham. Iya, hukum Taurat, tapi tidak termasuk dalam 10 hukum. Ya, yang penting hukum itu hukum Taurat, yang penting, Yang bukan penting tradisi. hukum. Tapi itu bukan hukum moral, itu kan fisik kita yang fisik kita yang disunat. Ini mah udah beleng-beleng itu. Bukan. Jadi kalau itu sunat itu misalnya hukum ke-11 atau ke-9. Oke, kita kembali ke solusi dosa aja, Bang. Kita kembali ke solusi dosa aja. Iya, Nggak usah bahas solusi dosa. masalah Apa sunat. maksudnya memberi judul solusi dosa? Ya, setahu Ya. saya setiap orang berbuat dosa adalah melanggar hukum juga, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, jelaskan. Oke, Kalau kalau kita kalian sudah berbuat tahu dosa di zaman sekarang, apakah ininya apa? Solusinya apa? Ya jangan berbuat dosa, tobatlah.
Kalau kalian berbuat dosa, solusinya apa? Itu jangan katakan kalian, saya dan saudara, semua manusia kalau berbuat Udah umat Kristen aja, umat Kristen. Jangan Anda umat Kristen, umat Kristen. Kalau Anda bisa lari kemana-mana. Kalau umat Kristen melakukan dosa, apa solusinya? Ya kita tadi saya katakan tadi bertobat. Kalau saya tahu mencuri itu dosa, jangan mencuri lagi. Kalau saya tahu berzina itu dosa menurut hukum, jangan kita berzina lagi. Stop, hentikan. Karena Harus bertobat. adalah telah bertobat. Harus bertobat berarti Percaya kalau kalian Yesus. masih harus bertobat, Pak. Kalau kalian masih harus bertobat, berarti gagal penyaliban Yesus. Loh, Lah gagal lah, kita Pak. bertobat Kan itu Yesus menghapus dengar dosa. ya? Dengan matinya Yesus Iya. itu di kayu salib, dia untuk menghapus dosa, Pak. Kalau kalian masih bertobat berarti gagal penyaliban Yesus. Kita kan beriman, ya. Bertobat itu punya tahap, ya. Satu, kenali dosa. Loh, Dua, kalian kalau tinggalkan masih dosa. kena dengan dosa, Pak, berarti Dulu. gagal penyaliban Yesus, Pak. Bukan gagal, justru dosa-dosa yang kita perbuat itu dihapus karena kita jadi beriman kepada Yesus. Kalau kita tidak beriman kepada Yesus, tidak dihapus dosa kita. Kalau kita berzina, terus berbuat dosa, toh kita sudah jadi pengikut Kristus. Nah, dengan kematian Yesus di kayu salib, kalian masih berdosa nggak? Kalau kita bertobat, sudah meninggalkan dosa, ya kita diselamatkan oleh Yesus. Kalaupun kita sudah Nggak usah beriman munafik, kepada nggak Yesus, usah munafik, Pak. Banyak orang Kristen yang berdosa, Pak. Banyak, Pak. Yang melakukan iyalah, kejahatan banyak, siapa Pak. yang- Saya tidak menyangkal itu, saya tidak membantah itu karena memang kenyataan itu manusianya, bukan ajaran Kristen seperti itu. Saya juga bisa katakan orang Islam juga kok banyak berbuat dosa. Kan iya, di Iya, mana-mana benar. dosa ada di mana. Saya nggak munafik, emang benar. Orang Islam juga banyak Nah, yang iya, melakukan makanya. dosa, tapi Itu manusianya, bukan ajaran Islam. Ada taubatan nasuha. Kalau di Islam kita bisa bertobat. Yang saya tanya, kalau Kristen sekarang melakukan dosa, solusinya apa? Kalau masih bertaubat, seperti apa yang dilakukan oleh umat Muslim, oleh Islam, berarti gagal penyaliban Yesus. Gagal, Pak. Nah, itu Harusnya jangan menurut bertobat, Anda. Pak. Orang-orang terdahulu juga tidak bertobat karena kan udah ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib. Harusnya kalau misalkan ada yang berdosa lagi, jangan bertobat, Pak. Harus turun lagi Yesus, harus nyangkut lagi di kayu salib, Pak. Enggak. Baru Nah, itu benar. demikian. Harus nyangkut lagi di kayu salib. Nggak usah bertobat kalian. Seperti Daud, ya, dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia bertobat, dia punya sabur, ya, menulis bahwa aku tahu penebusku hidup. Dia katakan Tauratmu ada dalam dadaku. Aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi artinya ketika dia bertobat, dia tidak lagi mengulangi dosa. Kalau seperti itu, Pak, kalau seperti itu, mending kita di Muslim, Pak, nggak usah capek-capek Tuhan turun ke dunia untuk nyangkut di kayu salib menebus dosa. Nggak perlu, Pak. Kalau seperti itu, Kita Pak, harus harus paham bertobat di lagi. sini. Kita sebagai umat Muslim tidak perlu menyuruh Tuhan untuk turun ke dunia. Nggak perlu, Pak, untuk menebus dosa. Kita kalau berdosa bertobat, Pak. Ngapain nyuruh Tuhan turun ke dunia nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak perlu itu, Pak. Kalau di Islam. Kita, ya saudaraku, ya, kita itu Enggak, kita bukan saudara, Pak. Kalau itu memang rencana, kita tidak bisa ngatur Tuhan, ya. Loh, justru kalian yang ngatur Jadi Tuhan. Nah, di sini karunia salahnya. jadi Ini salahnya di sini, Pak. Justru kalian Jadi yang ngatur karunia, Tuhan, kan? menuntut Ya. Tuhan untuk menebus dosa kalian. Justru kalian. Kalau kita tidak pernah menuntut Tuhan, tidak pernah mengatur Tuhan, kita yang diatur oleh Tuhan. Buktinya, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Yesus diatur oleh Maria. Makannya, neteknya, minumnya, dan semuanya diatur oleh Maria. Masa Tuhan diatur sama Jadi Maria? manusia. Sama manusia. Dia jadi manusia sempurna. Namanya manusia harus melewati proses itu, lahir, makan, netek, kencing, berak. Itu manusia. Berarti Jadi, ngakuin Tuhan kalian kalaupun itu dia pernah merasa sakit, berak. dia pun mati. Gimana? Berarti Bapak mengakui bahwa Tuhan Bapak pernah berak. Lah namanya jadi daging, punya toilet, punya di rumahnya pasti punya toilet. Dia makan. Enggak, dia nggak pakai toilet, lapar, dia di padang haus. pasir. Kan jadi manusia. Ini udah parah ini. Mengaku masa Tuhan jadi manusia, Pak? Gimana sih, Pak? Lah, Dari mana memang- jalan ceritanya, Pak? Kalau memang kehendak bapaknya seperti itu, kita tidak bisa bantah. Tunjukkan datanya kita kalau itu ini- kehendak Bapak. Kalau itu kehendak Bapak, tunjukkan datanya. Kalau Tuhan harus jadi manusia, datanya tunjukkan, Pak. Oke, kita perhatikan kata-kata Yesus ketika dia berdoa, ya. Bapa, sekiranya cawan ini lalu dari padaku,
tapi bukan Bukan itu, Pak. Tunjukkan datanya kalau Tuhan menyuruh anaknya, menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tuhan menyuruh Tuhan untuk jadi manusia. Tunjukkan datanya, Pak. Jangan lari ke situ, Pak. Oh, Anda minta data itu, oke. Ya. Yesus lahir, saya ke Yesus lahir ya. Waktu Yesus lahir, malaikat katakan kepada Maria, bayi yang dikandung adalah dikandung dari Roh Kudus. Jadi malaikat meminta Maria untuk menerima itu, ya. Dan Yusuf juga bapaknya. Kok jadi lari ke situ, Pak? Bapak menyuruh Tuhan untuk menjadi manusia, di mana datanya, kan malaikat Pak? malaikat katakan kepada orang Ini yang ditanya apa, jawabannya apa, Pak? Pak udah tua, Pak. Ya Tobat, kan, Pak. kan awalnya dia jadi manusia dari lahir. Ada nggak datanya? Ya, kalau saya tak temukan datanya di Alkitab, baca aja Maria 33:19. Surah Maria. Berarti nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada datanya. Nggak apa-apa, saya terima, Pak. Kalau nggak ada yang lahir. kita lari, kita nggak usah lari ke situ, Pak. Nggak usah loncat-loncat. Ini aja nih solusi dosa, Pak. Kalau misalkan harus bertobat lagi, Pak, mending kita di Islam. Nggak perlu capek-capek nyuruh Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa, numpang nyangkut di kayu salib. Nggak perlu, Pak. Kita ada tobatan nasuha, Pak. Kita bertobat kalau melakukan dosa, Pak. Kalau Yesus tidak ada mati di kayu salib, tidak ada orang yang akan diselamatkan. Kata siapa? Ya kata Yesus. Ah, Yesus nggak pernah bilang gitu. Dia adalah juru selamat, ya. Dia adalah penebus dosa. Dia juga berkuasa, anak manusia berkuasa. Tunjukkan datanya kalau Yesus itu benar-benar menebus dosa. Yesus benar-benar menebus dosa. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Saya tanya ke Yesus kan, Pak, saya tanya ke Yesus. Bentar, Pak, saya nanya dulu ke Yesus. Yesus, apakah Yesus menebus dosa? Kata Yesus apa? Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku utusan Dia. Aku diutus oleh Dia. Itu kata Yesus, Pak. Yesus tidak bisa menghakimi, Pak, apalagi menebus dosa, Pak. Loh, di kitabmu Yesus adalah hakim. Loh, kok di kitab ini di Yohanes 8 pasal 16 loh, Pak. Saya bacain lagi ya. Iya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia ini siapa? Yesus ini siapa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Yesus ini, Pak. Apalagi menebus dosa. Yesus ini hanya korban, Pak. Yesus ini hanya korban. Yesus itu adalah hakim. Ya, Loh, kok hakim? Ini kata Yohanes 8 pasal 16, Yesus bukan hakim. Yesus tidak bisa menghakimi. Hanya Dia yang bisa menghakimi. Ini kata Yesus loh, Pak. Diam. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya, Pak. Barusan saya nanya ke Yesus, Pak. Lah, justru di kitabmu itu yang saya... Kok di kitabmu? Yesus Yohanes ini kitab Aliteng. Yohanes ini kitab Aliteng, Pak. Gimana sih? Adalah hakim menurut kitabmu, menurut ajaranmu. Makanya ini kok lari kemana-mana ini? Hakim. Loh, saya lari ke firman Al-Quran, bukan Alkitab. Karena Al-Quran... Kok jadi lari ke Al-Quran? Al-Quran tidak kenal dengan Yesus, Pak. Mana ada Al-Quran kenal dengan Yesus? Di sana Isa Al-Masih dikatakan adalah hakim. Oh, berarti Isa sama Yesus sama? Sama. Ini benar-benar misionaris ini. Nabi Isa itu tidak pernah disalib, Pak. Nabi Isa itu, sedangkan Yesus disalib, Pak. Oh, menurut... Kalau tidak disalib itu adalah riwayat yang benar. Yang tidak disalib itu adalah diriwayatkan oleh orang yang Loh, benar. kata Bapak Nabi Isa dengan Yesus sama. Gimana sih, Pak? Kalau Nabi Isa kan nggak nyangkut di kayu, Pak. Yang nyangkut di kayu itu hanyalah Yesus, Pak.
harusnya diriwayatkan sama dengan ajaran Islam, Lah, dengan ajaran Kristen. pengen mau-maunya lu itu mah gimana sih? Udah jelas tertulis di Al-Quran, Yesus itu tidak pernah nyangkut di kayu salib, Pak. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhan kalian. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Coba ya, Isa putra Maria akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Ini kitabmu yang bicara demikian. Ya, tapi di kitabmu nggak pernah jadi hakim. Akan hakim. No, kalau dunia ini akan binasa, ya, dunia akan tergulung, dunia akan Dari kemana-mana diskusinya ini. Nyerah saya. di Daman kitab masuk, Daman. Wahyu, Yesus Masuk, Pak. akan datang, Nyerah saya, nyerah. akan menghakimi dunia. Ya, Gila ini. maka akan terjadi penghakiman. Minum obat aja, Pak. Enggak. Jangan gagal paham, jangan. Justru Anda yang gagal paham, Pak. Justru Anda yang gagal mengartikan paham. Alkitab. Dari tadi lari kemana-mana. Ini udah jelas temanya solusi dosa. Ini lari kemana-mana. Yang lari kemana-mana soal hakim itu. Yesus bisa menghakimi nggak? Yesus bisa menghakimi nggak? Iya, dia akan menghakimi. Ya ini buktinya kata Yohanes 8 pasal 16. Yesus nggak bisa menghakimi. Di ayat lain ada. Di ayat mana? Tunjukkan kalau dihakim. Wahyu ada. Tunjukkan kalau dihakim. Tunjukkan kalau dihakim. Iya, saya percaya saja apa kata Muhammad bahwa Isa adalah Kenapa jadi lari ke Nabi Muhammad? akan menghakimi Gimana sih lu? dan yang Lu kalau mau cari pembenaran itu jangan ngancul-ngancul kemana-mana. udah jelas kok. Isa adalah Imam Mahdi. Isa Imam Mahdi lagi. Ayatnya ini. Wah bener-bener misionaris ini mah udah akut ini mah. Saya nggak akut, saya masih sadar, saya masih waras, saya bukan orang jahat. Kalau waras itu Pak nggak bakal nyembah orang yang pernah nyangkut di kayu Jadi, salib, Pak. Kalau baca Alkitab, ya berdoa minta Roh Kudus pimpin. Jangan bilang Alkitab, Pak. Kalau di depan saya jangan bilang Alkitab, Pak. Bibel aja, Pak. Bilang Bibel aja, Pak. Kalau Alkitab ya, itu Bibel nama aja. lain daripada Al-Quran, Pak. Tapi Al-Quran menyebut Bible itu Alkitab. Enggak. Mana ada? Mari saya baca datanya. Silakan baca, Pak. Ini jangan ngarang-ngarang, Pak. Nggak usah main sulap kalau di sini. Ini saya nggak bukan ngarang-ngarang. room tempat main sulap, Pak. Ini orang Islam yang jujur yang terjemahkan kok. Bentar ya, sabar ya. Ya, silakan. Cari. Sabar. Awas ya kalau ngibul, awas ya. Enggak kok. Ini dogmanya, doktrinnya sudah berkarat. Iya. Udah akut ini. Udah nggak bisa disembuhkan ini. Dengar, ini bukan masalah doktrin berkarat ya. Kita ini ambil hikmah daripada Alkitab maupun Al-Quran. Bukan hanya Alkitab, saya juga baca Al-Quran kok. Jadi Berarti nggak ada ya, yang ingin Anda sampaikan tadi nggak ada ya Bang ya? ada. Mana? Mana tunjuk? Maaf, kacamata saya nggak ada jadi. Tadi saya belum Alasannya lama entah baca. apa yang disebut alasannya. Maaf, saya tadi belum lama baca, tapi balik lagi ini. Ada, saya baca ada ayat. Pak, kenapa sih Yesus di Bibelmu tuh rasul? Kenapa rasul ke Tuhan kan Pak? Lebih baik kita langsung masuk ke data dia ini. Kenapa rasul ke Tuhan kan? Yesus itu utusan Ia, Nabi Ia, Tuhan Ia, Rasul. Borongan nih. Di mana itu Pak rasul itu? Di mana itu Yesus itu rasul itu adalah- Tuhan? Pak, di mana Yesus rasul itu Tuhan? Dia Tuhan sebelumnya. Ya di mana Yang paling itu? Pertama dia Lu cuma Tuhan. comor iya, tapi kalau data jelik Congor. rasul coba mana? Itu Mana rasul Tuhan itu, itu Tuhan? ada 200 lebih di dalam. Di mana Alkitab rasul itu Yesus Tuhan? Ini kita adalah buka Tuhan. Pak ya, nggak usah bertele-tele deh. Kita buka apa itu rasul. Kita belajar pelan-pelan Pak ya. Mungkin usia ini tapi kita harus belajar. Rasul KBBI. Apa itu rasul secara KBBI? Ini ya.
Mungkin apa ya? Dia ini nggak bisa bahasa Indonesia atau gimana ya saudara kita ini Kristen? Bentar. Aku tunjukkan apa itu rasul, definisi rasul ya teman-teman. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Yesus di Bibelmu, di Ibrani 31, dia adalah rasul nih. Arti kata rasul, host besarin host. Biar dia tahu apa itu rasul. Karena Yesus rasul tapi dia Tuhan kan. Nih. Bang, siapa? Bang John, Bang, tengok dulu Bang. Ya, saya dengar ya, saya dengar. Secara KBBI, rasul adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalau rasul itu adalah orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan. Makanya tugas Yesus itu segala firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka, Bani Israel, dan mereka telah menerimanya. Ya, jadi wahyu itu ya orang yang menerima rasul itu orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Nah, kita lihat di data di Bible ya. Kita lihat data di Bible. Wahyu 1 nomor 1. Nah, ini Wahyu 1 nomor 1 nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu dari Allah. Nih. Ya. Jadi kalau dia rasul, tentu dia menerima wahyu. Kalau dia menerima wahyu, tentu dia bukan Tuhan. Karena rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti dia rasul. Nah, masih kita ke datanya. Satu lagi Bang. Nih Yesus. Inilah kalian ini ya, rasul pun di ini. Pandanglah kepada saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul dan imam. Imam itu pemimpin agama, pemuka agama. Imam besar atau rabi, kalau sejajaran rabi ya, rabi Yahudi. Karena dia adalah sering mengajar di sinagog. Yesus rasul yang kita akui yaitu Yesus. Jadi kalau dia rasul, tadi definisi rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri yang memberi wahyu kepada Yesus, itu adalah Tuhan. Yesus adalah rasul. Nah, coba kau tanggapi. Kasih data ya. Di mana rasul itu Tuhan? Kasih data. Yesus itu rasul, ya saya tidak bantah. Karena dia sedang jadi manusia. Di mana itu rasul jadi Tuhan jadi manusia? Yesus kan manusia, anak. Di mana rasul manusia. itu Tuhan? Coba kasih datamu, rasul itu adalah Tuhan. Coba. Kalau berdasarkan ayat itu, saya. Ya, rasul itu adalah manusia Yesus. Saya tidak menyebut dia di situ Tuhan. Karena ketika dia disebut Gurunda, itu adalah ini manusianya. Silakan Gurunda, ini di bawah ini netizen teriak-teriak katanya Gurunda. Jadi saya minta data di mana kau dapati rasul adalah Tuhan. Kalau kita lihat secara KBBI, rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Sekarang di mana rasul itu adalah Tuhan? Coba. Dari mana kau dapati? Dari tong sampah kek? Dari mana? Coba. Dari ilmuwan apa kek? Coba dari buku apa kek? Kalau kau nggak temukan di Bibelmu, rasul adalah Tuhan, coba apa ya? Di tempat lain saya temukan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maria, rasul Allah. Ini kok jadi Pak, jangan gitu Pak, kalau diskusi Pak. Dengar ya. Jangan menunjukkan misionarisnya di sini Pak. Gimana sih Pak? Sesungguhnya
dengar ya. Memang mukanya Sesungguhnya muka-muka kami penjajah telah ya, keturunan membunuh penjajah, Isa memang misionarisme ya. Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuh. Pak, kalau di dalam Al-Quran Jadi kami, dia, Anda dia itu itu yang bilang penghuni, Rasul adalah Allah mana? Di ayat Anda, tersebut dia bilang Rasulullah. dia lari ke Al-Quran kita. Kalau di Al-Quran kami, Pak, orang-orang kafir itu tempatnya neraka jahanam. Jangan ngemis ke situ. Anda sudah ditempatkan di neraka jahanam. Jangan masuk ke Al-Quran, Pak ya. Sudah maling kata-kata ini, masuk lagi ke Al-Quran. Coba Pak cari literasi Rasul adalah Tuhan. Karena yang kita dapat Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Yesus itu orang yang menerima wahyu. Wahyu nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ibrani 1:3 tertulis Yesus adalah Rasul. Udah klop di situ. Kau memaksakan Rasul ini Tuhan, coba kasih. Di mana Rasul itu Tuhan? Coba. Kalau enggak berarti cuma congor babi, Pak. Kalau enggak ada data cuma iman buta. Coba Pak datamu. Lebih baik kau ditampul dengan isi Bibelmu karena kau terlalu apa ya? Terlalu misionaris, kentara misionarismu. Coba. Apa itu dia ngomong ya? Pura-pura bicara sendiri. Kemute Pak, kemute. Kemute Pak John. Menyudutkan. Jadi Pak Ibu Rahma, saya menghormati Ibu sebagai orang tua ya. Jangan kau ke situ. Saya minta data. Saya juga menghormati kau sebagai muka-muka penjajah. Ku tengok mukamu. Coba mana? Mana datanya Yesus Rasul itu adalah Tuhan? Rasul itu Tuhan mana Pak? Kalau nggak ada datanya tertulis, berarti itu iman buta. Masuk Akang kalau mau masuk. Memang ini sudah parah ya, lebih baik kita suntik mati aja. Dia nggak bisa buka mute. Buka di mute-nya dibuka Pak. Ya kan bukan saya yang matiin. Nah jadi kalau Enggak Pak, tunjukkan dulu Pak. Kita kembali lagi ke tema Pak. Jangan lari kemana-mana Pak. Kita lari ke tema aja Pak. Ya, jangan lari kemana-mana. Kalau mau diskusi Pak. udah Yesus Tuhan di ayat lain, Yesus Rasul di ayat yang Ibu baca. Mana Yesus Tuhan itu di mana? Tunjukkan ayatnya. Yesus Tuhan itu di mana? Banyak di tulisan Petrus. Kalau banyak Yesus tunjukkan Kristus satu. Tuhan. Satu aja tunjukkan Pak. Tulisan Paulus Yesus Iya, Kristus tunjukkan Tuhan. satu. Tunjukkan satu Pak. Tunjukkan satu aja. Itu lebih dari 200 itu ayat Tuhan Yesus. Oh, kalau lebih 200 satu aja Pak, tunjukkan Pak. Satu Ya, aja. oke. Yohanes 13 ayat 13 aja. Aku adalah guru dan tuan, bukan Tuhan Pak di situ Pak. Jangan main sulap di sini Pak. Kita udah hafal semuanya Pak. Jangan main sulap di sini. Ini kitab kami, kalian bahas. Kalau kami menyebut Walaupun Tuhan itu kitab Anda, kita lebih pintar mengkaji Bible daripada kalian. Karena apakah kalian itu Anda pemain bisa sulap, tukang melintir. Iya, coba anda pintar. Coba jelaskan saya apa beda Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan manusia. Kalau Tuhan itu pencipta, beda Pak. Apakah Tuhan bisa mengetahui rahasia hidup orang? Tuhan ya. Tuhan, Apakah kalau Tuhan nggak bisa. mengetahui? Kalau Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Karena manusia. Yesus bisa tahu rahasia hidup orang. Kalau Yesus bisa tahu rahasia, harusnya Yesus tahu hari kiamat. Tunjukkan datanya kalau Yesus tahu hari kiamat. Yesus tahu nggak hari kiamat? Nathanael 1. Yesus tahu nggak hari kiamat? Yesus tahu tidak hari kiamat. diberitahu hari kiamat. karena Masa dia Tuhan sedang nggak tahu hari bertugas. kiamat? Gimana sih? Lah, memang Bapak di surga nggak ngasih tahu dia. Yesus sendiri yang ngomong. Bapak Hanya yang di surga itu tahu. siapa? Bapak yang di surga Saya itu kan siapa? tidak diberitahu. Bapak yang Berarti di surga Yesus pada Tuhan surga yang tidak itu- maha tahu, Pak. Ah, Yesus tidak maha tahu. Berarti Ya, Bapak memiliki memang dua dia tidak Tuhan. diberitahu hari kiamat. Iya. Berarti Hanya Bapak yang- memiliki hanya dua Bapak Tuhan. yang tahu. Satu Tuhan yang maha tahu, satu Tuhan yang tidak tahu. Kecuali dikasih tahu sama Tuhan yang satunya, benar gak? Yesus itu ya, dia di Roma Suci mengadakan pengantaraan. Jadi kapan dia datang itu hanya Bapa yang tahu, karena yang menghitung jumlah yang sudah genap adalah Bapa. Kalau sudah saatnya Yesus keluar dari ruang Maha Suci akan diucapkan, Udah biarlah akut yang ini. berbuat benar tetap terus benar, yang berbuat salah tetap salah. Jadi Berarti ketika dia Pak, keluar, doktrin yang harus kita tolak 100% Tuhan, 100% manusia. Harus kita buat doktrin 100% manusia, 80% Tuhan.
Karena ada yang diketahui oleh Bapa, Yesus tidak tahu. Lalu akan terbantahkan dalil, aku dan Bapa adalah satu. Maka jadilah aku dan Bapa adalah dua. Karena apa yang diketahui Bapa tidak bisa diketahui Yesus. Maka Tuhan Bapa satunya Sang Maha Tahu, satunya tidak Maha Tahu kecuali dikasih tahu. Kan yang kita diatur Bapa ya. Yesus itu melakukan tugas-tugas diberikan oleh Bapa. Hal-hal yang dikuasakan kepada Yesus dilakukannya. Kalau satu hal ini tidak diberitahukan Bapa kepada anaknya, yaitu suka-suka Bapanya. Bukan Ya udah, Yesus berarti ngatur Tuhan. Yesus 80% Tuhan, benar gak? Jadi kita nggak bisa katakan, Enggak, berarti oh, Tuhan, Yesus aku kesimpulannya anakmu. Tuhannya cuma 80%. Ya karena Tuhan Yesus punya tugas di Roma Suci belum selesai. Kalau sudah selesai, taulah dia jam dan waktu ya Yolah, kedatangan. detik Hanya Bapa yang dia, beritahu. detik dia ada yang harusnya Tuhan itu Maha Tahu, sehingga pada satu waktu dia tidak Maha Tahu, maka menunjukkan ada kecacatan pada pola ketuhanannya. Benar gak? Itu menurut Anda. Jadi itu kesimpulan. Bukan Anda. menurut saya, menurut logika setiap manusia yang disebut kata Tuhan maha sempurna, maha mengetahui, pasti sempurna dalam hal mengetahui. Jikalau ada satu kecacatan Tuhan dalam tidak mengetahui, maka batallah kata Tuhan sempurna dalam pengetahuan. Maka detik Yesus tidak tahu hari kiamat, maka membuktikan ada kecacatan dalam pengetahuan Sang Tuhan yang disebut oleh Bapa. Itu bukan kecacatan. Yesus Gimana mengakui otoritas Bapa lebih tinggi daripada dia. Kalaupun itu Bapa memberitahukan, yaitu hak Bapa memberitahukan, sus kau akan turun ke dunia tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau itu memang ditahan Bapa, tunggu sus, kau masih punya tugas lain. Lalu Jadi, apa beritahu beda itu. Yesus dengan manusia biasa yang apa-apa kalau butuh informasi harus dikasih tahu Tuhan? Maka secara tidak langsung Bapa dari tadi tidak membuktikan Yesus Tuhan, membuktikan dia manusia biasa yang bergantung terhadap informasi daripada Tuhan. Kalau saya katakan, oke, gini ya, Yesus Tuhan atau bukan. Saya ambil contoh di Keluaran 8 ayat 20 ya. 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Nah, di perjanjian baru Yesus katakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau demikian, siapa Tuhan yang menerima, yang memberikan hukum kepada Musa? Sedangkan di sana dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya kamu melakukan pekerjaan, hari ketujuh jangan, dan Sabat Tuhan Allahmu. Jadi ketika Yesus katakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, nah berarti waktu menulis hukum siapa yang tulis hukum kalau bukan Tuhan? Kira-kira saya tanya itu nggak, Pak? Nah, jadi kalau di sana Yesus katakan, aku Tuhan atas hari Sabat, nah berarti yang menulis hukum adalah Tuhan, pemberi. Tuhan, maka pasti gugur pemahaman Tuhan itu sempurna dalam pengetahuan. Maka apa beda kita? Contoh saya, banyak hal yang saya tidak tahu kecuali Tuhan akan memberitahukan. Sama seperti Yesus, banyak hal yang dia tidak tahu kecuali ada yang dikasih tahu Tuhan. Buktinya Yesus tidak tahu hari kiamat kecuali dikasih tahu Tuhan. Sama seperti Daman tidak bisa tahu hari kiamat kalau tidak dikasih tahu Tuhan. Maka layaknya Yesus dikasih tahu Tuhan maka tahu hari kiamat, maka layaknya Daman juga bisa. Kalau seandainya Daman dikasih tahu tentang hari kiamat, pastinya Daman pasti tahu terhadap hari kiamat. Menunjukkan pembuktian Bapak dari tadi membuktikan Yesus manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Bapak. Apa samanya? Tergantung informasi dari Tuhan. Lalu apa bedanya? Tapi Yesus manusia biasa, ia 100% manusia. Tapi rohnya, ya kita manusia punya roh juga. Tapi roh Yesus itu dipimpin oleh roh Allah, bukan roh seperti kita ya. Kalau kita berbuat salah, kita sedang dipimpin oleh roh setan. Jadi kalau kita berbuat benar, kita sedang dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, Yesus tidak memiliki roh setan. Nah, makanya kalau dia memiliki roh Allah itu, dia dituntun oleh
Bapaknya, ya, karena Roh Allah itu dari Bapa. Jadi saudaraku, kalau memahami kenapa kedatangannya kedua kali tidak diberitahukan kepadanya, Yesus sendiri sudah ngomong. Kalau dia sudah ngomong begitu, ngapain kita pertanyakan lagi? Ngapain kita? Nah, kira-kira saya tanya itu nggak Pak? Saya Yesus tanya Tuhan adanya itu? kecacatan identifikasi manusia yang normal. Apa itu Tuhan? Maha kuat. Maka otak manusia akan mengatakan yang namanya kuat tidak lemah. Apa itu kiri? Bukan kanan. Yang namanya kiri pasti bukan kanan. Apa itu langit? Bukan bumi. Yang namanya bumi bukan langit. Itu otak manusia yang cerdas dan mau pakai otak. Apa itu Tuhan? Maha tahu. Sempurna nggak dalam pengetahuan? Sempurna. Maka detik didapati sesuatu yang dituhankan, ada pola kecacatan fikir di mana dia tidak tahu, di mana pemahaman kita Tuhan Maha tahu. Maka menunjukkan apabila ada kecacatan pikir daripada Yesus sehingga dia tidak bisa hari tahu kiamat, menunjukkan apa beda dengan kita. Karena kita juga sama-sama makhluk yang butuh terhadap informasi lalu mengimani. Maka apa beda dengan Yesus? Butuh juga informasi baru bisa tahu hari kiamat. Menunjukkan apa? Kalau ada kecacatan daripada Yesus dalam pengetahuannya, maka membatalkan arti Yesus sebagai Tuhan. Ya oke lah, Yesus bukan Tuhan, Tuhan aja. Saya ikuti alur kalian, tetapi ingat ya, tadi sudah dikatakan kalau manusia tidak maha tahu, tidak tahu rahasia hidup orang, tapi Yesus tahu. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Karena rahasia hidup saya dia tahu. Nah, karena Maka dia ada Tuhan di situ mana-mana. masalahnya, Pak. Karena Iya. dia Tuhan, perkataan karena dia Tuhan, itu kata Tuhan kalau diekstrak, karena dia maha tahu segalanya tanpa ada kecacatan, karena dia sang maha awal tak mungkin dilahirkan, karena dia sang maha kekal tak mungkin dimatikan, karena dia sang maha tahu segalanya tidak mungkin ada yang dia tidak tahu. Maka saat kita lihat secara realitas, ternyata banyak yang Yesus tidak tahu, yang membatalkan arti kesempurnaan maha tahu. Ternyata Yesus punya kelahiran, yang membatalkan arti maha awal. Ternyata Yesus ada kematian, yang membatalkan arti maha akhir. Lalu di mana definisi Tuhan yang kita coba bangun tadi? Jadi gini aja ya, susah ya kalau kita ini Justru Bapak yang susah dari tadi. enggak. Ya, kita Jangan memahami paksa Bang Daman bermain mantik, itu aja. Jangan paksa itu. Udah, coba lanjut. Yesus itu sebelum datang ke dunia ya, si Lucifer itu pernah bersama Yesus di surga. Ya, Ya, yang nanya Makanya Lucifer entah siapa? Nggak ada Iya. urusan, Pak. Dengar dulu. Pertanggungjawaban logika, Pak. Iya. Kalau saudaraku ingat ya, iman Kristen tidak bicara logika. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita mau bukti, harus yang nampak. Ya. Kalau kita bilang satu-satu, tapi kalau bicara iman Kristen, seperti dikatakan ya, segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan keselamatan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita bisa terima dengan iman. Dengan keyakinan bahwa Yesus pernah ada. Berarti Yesus itu nampak. Ntar dulu, kita ke situ nanti. Kalau berbicara logika, tidak masuk akal. Kok Tuhan lahir di kandung manusia Maria? Nah, itu tidak masuk akal. Benar? Ya. Kok Tuhan mati? Kok Tuhan dikuburkan? Kok Tuhan dianiaya, didera, dicaci maki dan macam-macam? Tidak masuk akal. Tapi kalau bicara iman dan kau masuk surga, kau akan katakan bahwa ini masuk akal. Kalau kita selamat, kalau kita tidak selamat, kita lagi di dunia, kita akan mengatakan ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini kok iman dengan logika kita samakan? Tidak bisa. Berbicara iman kepada Yesus tidak bisa diterima dengan logika. Memang karena memang nggak masuk akal. Oke, saya mau tanya kepada Pak. Setiap agama yang ada di muka bumi di tahun 2025 itu datang dari masa dahulu, benar nggak? Benar. Oke.
berkata tentang masa dahulu, bukan Bible saja yang datang dari masa dahulu, termasuk Weda, termasuk Al-Quran, dan apapun kitab-kitab yang menurunkan agama tersebut. Oke. Ada proses identifikasi terhadap hal yang terjadi dahulu. Bisa jadi orang terdahulu menyesatkan orang yang akan datang dengan tulisannya. Iya. Sehingga ranah untuk membedakan ini benar dan ini salah itu pakai apa, Pak? Kalau cuma pakai iman, pertanyaan saya kenapa Bapak tidak Hindu? Kalau berbicara iman, mereka mempercayai Tuhan dengan banyak rupa. Mereka mempercayai Tuhan yang punya kasta. Kalau berbicara iman doang, sehingga Bapak bisa mengatakan Hindu ini salah. Alasan Anda bisa menolak doktrin Hindu salah, yang bahkan sejarah Hindu lebih awal daripada sejarah Kristen, lebih awal daripada sejarah Yahudi. Kenapa Anda menolak Hindu kalau hanya berbicara iman? Apa alasan Anda Kristen? Maka menunjukkan kalau sekarang kita di 2025 dengan segala menu agama, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, sehingga ranah kebenaran itu diputuskan melalui apa kalau bukan dengan akal? Oke, saya tanya Anda. Ketika saya membuat patung Yesus Kristus, ya, dan menyembah patung itu, ini patung Tuhan ya, saya sembah misalnya ya, apakah masuk di logika patung yang saya sembah itu bisa memberikan saya sesuatu ketika saya meminta kepada patung itu? Pak, saya nggak nanya itu. Bapak kok saya tanya ini tahap mana aja? Saya tanya pemutusan Kita mau bicara. kebenaran. Gini, Pak. Pemutusan kebenaran di tahun 2025 yang kita disuguhkan banyak agama, disuguhkan banyak sejarah keagamaan. Bisa jadi orang terdahulu sedang berupaya menyesatkan kita yang ada di tahun 2025 dengan penjabaran Tuhan versi mereka, padahal yang mereka inginkan kita khianati Tuhan. Maka saya tanya, pemutusan kebenaran, cara mengambil kebenaran di antara semua suguhan keagamaan, yaitu apa? Iman ataukah akal? Oke. Jadi begini ya, saudara, Anda ini ya bagus, cerdas juga mengenai iman dan akal ya. Kita ini beriman kepada Yesus yang kita tidak kenal ya. Pak, pertanyaannya didengerin juga Pak, dari tadi Bapak kemana-mana melenceng terus, pertanyaan apa ketika jawabannya? ada orang yang merubah kodabling ya, ketika ada orang yang merubah ya, terubah zaman dahulu, kemudian kita tersesat di zaman sekarang karena ada yang sudah merubah ya, itu memang bisa tersesat kita. Saya kasih contoh. Kalau di 10 perintah Allah dikatakan kita pelihara Sabat hari ke-71, kok kenapa hari Minggu sekarang? Nah, itu kan suatu contoh real ya. Dirubah pada abad ketiga ya, dirubah hukum itu sehingga orang-orang Kristen memelihara itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, Pak, coba ulangi pertanyaannya Daman apa Pak? Aku tanya Ulangi apa? Pak. Pertanyaannya apa coba Pak? Pak ulangi Pak. Pertanyaan Daman apa? Ulangi kan Pak. Saya tanya dia apa, kan Pak? Tadi dia kan menyinggung tadi soal kita tersesat karena yang merubah di masa lalu, kita yang sekarang Kenapa lari ke Sabat Pak? contoh, dengar ya, contoh. Sekarang orang lagi Kebanyakan makan es krim kayaknya nih orang. Enggak Pak ya, ini contoh real ya. Kok orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Di mana di Alkitab dikatakan? Nah, ada ayat Alkitab katakan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Jadi ketika kita selidiki tentang di mana kebenarannya kita beribadah, sama di Al-Quran juga ada itu tentang Sabat. Jadi kalau kita selidiki itu di mana yang benar, ya kita tempuh itu. Nah, jadi kita bisa tersesat kalau kita melanggar hukum. Ya, Pak, tahu nggak gelas ini keras loh Pak, gelas ini keras loh. Bapak tahu nggak gelas ini keras? Pak, gini Pak. Sekarang di zaman Bapak hidup, Bapak nggak pernah tengok Yesus
Yang Bapak tengok cuma tulisan tentang Yesus. Bapak tidak pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, kecuali tulisan Yesus membangkitkan orang mati. Bapak tak pernah melihat saksi Yesus bangkit, melainkan hanya tulisan tentang dia benar bangkit. Bapak tidak pernah melihat dia jadi Tuhan, melainkan ada tulisan yang mengatakan dia Tuhan. Sama juga sama seperti Hindu, tidak pernah melihat dewa mereka Wisnu, Krishna, dan segalanya. Tapi ada tulisan yang mengatakan dewa mereka adalah Tuhan dengan segala kuasanya, menjelma dan turun ke muka bumi ini untuk bertemu dengan umat-umatnya. Tulisan-tulisan dan demi tulisan yang disebut kitab suci dalam berbagai agama ini dapat kita putuskan bahwa ini benar dan itu salah melalui apa? Kalau iman saja, pertanyaan saya, kenapa Anda beriman Kristen, tidak beriman Hindu? Sedangkan sejarah Hindu paling kuno sebelum Kristen ada. Maka saya tanya, kalau iman juga tidak bisa menjadi dasar daripada kebenaran, maka apa dasar daripada kebenaran, Pak? Kita lihat jawabannya kemana nih? Iya, Kristus adalah kebenaran kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Yesus berfirman, itu yang kita harus perhatikan. Dia kan bicara, akulah kebenaran dan hidup, kata Yesus. Kitab Weda diidentifikasikan adalah firman daripada Tuhannya mereka. Kalau berbicara akulah jalan kebenaran, bagi mereka, dewa mereka juga mengatakan dewanya itu adalah jalan kebenaran. Pertanyaan saya, di balik dua tulisan yang mengatakan Wisnu jalan kebenaran dan hidup, mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup, posisi kita berpikir menentukan mana benar mana salah, yang mana? Oh gitu ya. Ya, posisi kita menentukan yang benar yang salah. Ya, saya boleh cerita sejarah sedikit. Di Silakan. Indonesia agamanya pertama apa? Nah, kalau kita perhatikan ada ini agama impor. minum aqua dulu, Pak. Dengar dulu ya. Kita Kristen Islam ini capek-capek debat, padahal agama tertua di Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Bukan di Ya. Indonesia, seluruh bumi. Seluruh bumi paling tua itu Hindu. Ya udah, di Indonesia memang menurut sejarah mereka lebih dulu ada. Ada enggak Candi Borobudur? Ada Candi Prambanan yang dari agama Islam Kristen enggak kan? Kita capek-capek Ya kenapa lu ke Kristen, nggak ke Buddha, nggak ke Hindu? Nah, aku Saya jadi enggak ke situ. Pak, kita main ke Cikarang aja, Bu, nggak, Pak? Kita capek-capek debat juga, kita musuhan, kita debat, kita saling Nggak pernah, membenci musuhan juga. nggak pernah. Nah, jangan musuhan ya, oke. Iya. Jadi Ya kalau saya kita berdoanya bahas mudah-mudahan tentang- ini bukan salah satu dari ujian lah, Bang Daman. Oh, ujian banget. Aku nanya apa dari tadi, Bapak entah Iya. kemana-mana. Kan Bapak bilang, iman Kristen ini tidak berlandaskan logika. Ah, gitu kan? Oke. Saya tanya, penentuan kebenaran di tahun 2025 di balik agama yang datang dengan segala tulisannya yang mereka sebut kitab suci, dengan segala sejarahnya yang mereka sebut dengan fakta sejarah, lalu kenapa harus Kristen yang benar? Sedangkan kita punya Hindu dengan sejarah tertua. Kalau memang hanya imani saja, Hindu lebih tua daripada Kristen. Kenapa Anda tidak Hindu? Saya tidak kenal ajaran Hindu, saya tidak kenal ajaran Buddha. Kan? Apa? Yang saya tahu, Apa yang kutanya? iya, saya kan tidak kenal ajaran Hindu dan Buddha. Bukan soal Jadi saya kenalnya, tidak- Bapak. Bukan soal kenalnya. Berbicara penentuan terhadap kebenarannya harus pakai apa? Ya, standarnya adalah kitab yang kita baca. Di kebenaran mana saya mau tahu? Saya Ya tidak udah, di pernah kitab baca. yang Anda baca ada nggak Yesus pernah menyatakan diri dia Tuhan? Iya, akulah Tuhan Ataharsa hari Sabat 1, akulah tengoklah aku Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu Anda hari kan- Sabat itu kalau mengikuti Anda agama tanya mana, itu- Pak? Pak, hari Sabat itu mengikuti agama mana? Nah, itu diturunkan Tuhan kepada Musa, Musa kepada bangsa Israel, dan Yesus lanjutkan kepada kita. Hari apa sih Sabat itu? Hari Sabat, hari ketujuh kena Sabtu. Sabtu. Itu di Al-Quran Nah, juga. ya hari Sabtu. Terus di Kristen ibadahnya hari apa?
Ya makanya saya katakan tadi. Ya ini langsung. Saya kan belum perkenalkan, saya Kristen, tapi saya Advent, saya pemelihara Sabat, makanya saya kasih tahu Anda, saya Advent itu. Kristen ibadahnya hari apa? Hari Sabtu, hari Sabat. Kristen mana? Advent. Seharusnya. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Yesus pernah berfirman 16 seperti Yesus di Lukas 4:16 dikatakan seperti biasanya Yesus ke rumah ibadat membaca dari Alkitab. Itu kebiasaan Yesus pada hari Sabat, dia ke tempat ibadah. Jadi itu adalah teladan hidup. Kalau Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat, nah artinya apa? Kita harus ingat Yesus. Yesus beribadah pada hari Sabat. Berarti Yesus adalah Tuhan di hari Sabtu. Ya. Terus Tuhan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu siapa? Ya kita ini sedang bahas Sabat tentang hari Iya, kebaktian. kan Yesus hanya Hari Tuhan di hari Sabat. Terus Tuhan di hari Senin siapa? Kok nangis? Kenapa nangis Pak? Jangan nangis. Lucu juga pertanyaannya lucu saya kira. Lah, ya iyalah Pak, kan Yesus Tuhan di hari Sabtu. Yang saya tanyakan Tuhan di hari Minggu, Senin, Selasa siapa? Ya, yang kita bahas Sabat. Ada nggak Tuhan di hari Senin? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya adalah. Nggak ada, berarti nggak ada Tuhan. Alam menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 6 hari. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti Allah juga adalah Tuhan untuk setiap hari. Tapi di Alkitab menunjukkan bahwa Allah Tuhan di setiap hari, Yesus hanya di hari Sabtu. Orang Israel itu beribadah pada Lu hari lama-lama Sabat. stres loh, Daman. Nah, gimana nggak stres? Kamu juga kalau bahas Alkitab memang Lu Yesus abang tadi bilang Yesus itu tahu rahasia, semua rahasia tahu. Tapi Yesus tidak tahu hari kiamat. Yesus tahu semua rahasia, tapi Yesus tidak tahu pohon itu berbuah atau enggaknya. Gimana sih Pak? Jangan main sulap di sini Pak. Bukan, kan Yesus yang ngomong. Kalau dia katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, iya dia ngomong. Kecuali kuasa apa yang diberikan kepada Yesus? Kuasa apa Pak? Kuasa apa yang diberikan kepada Yesus? Ya, penciptaan. Oleh dia segala sesuatu dijadikan. Apa yang pernah Yesus ciptakan? Apa yang pernah Yesus ciptakan? Bangkit orang mati, bisa sembuh. Itu bukan menciptakan, bisa. Itu mujizat itu Pak. Apa yang Yesus ciptakan? Apa yang Yesus ciptakan? Apa yang Yesus ciptakan Pak? Langit dan bumi serta isinya. Mana tunjukkan datanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Anda dan saya. Iya. Mana tunjukkan datanya Pak? Pak, tunjukkan datanya kalau Yesus menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan datanya. Kan oleh dia segala sesuatu dijadikan. Mana datanya Pak? Jangan main sulap di sini Pak. Sebelum tunjukkan datanya Pak. Yesus menciptakan langit dan bumi. Dari tadi main sulap mulu. Asumsi mulu, tunjukkan datanya. Iya, pramilanya adalah firman. Yesus adalah firman. Pak, ditanyanya apa sih Pak? Pertanyaan saya apa Pak? Ulangi coba Pak. Iya, pada mulanya adalah firman. Kok jadi pada mulanya firman? Dan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, jadilah pagi, jadilah itu Yesus itu. Yang dikandung sama Maria firman bukan? Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 dikatakan ketika Allah menggaris bumi. Jadi memang Yesus sudah ada. Baiklah kita mencipta manusia segambar dan rupa kita. Itu ada Yesus. Ya, kita itu siapa aja? Bapa dan Yesus. Berdua. Iya. Roh Kudus nggak diajak. Allah dan firman. Roh Kudus diajak kan menciptakan? Ya, Roh Kudus ada malaikat. Oh, berarti bertiga menciptakan.
Kok gotong royong Pak menciptakan alam semesta Pak? Iyalah, atas kesepakatan mereka cipta manusia segambar dan rupa mereka. Jadi bukan Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah itu kok bisa jadi seperti ciptaannya, bukan begitu. Justru kita ini sebenarnya dicipta serupa Allah. Oh jadi Jadi kalau menciptakan ada alam semesta membahas- ini Pak, menciptakan alam semesta ini harus gotong royong gitu. Lah iyalah. Iya man, harus gotong royong man. Rontok tuh rambut. Bingung ya? Enggak bingung. Enggak bingung, jelaskan. Yesus itu memang sudah ada dari awal kejadian, dia ada. Sebelum Maria Ibunya, ada, dari sudah ada. Dengerin. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada belum? Ya, Sudah ada. Oke. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Sudah ada. Dilahirkan sama siapa? Maria. Kan Maria belum ada di situ. Inilah. Kenapa Anda ketawa? Ya ketawa lah Pak. Kan Maria belum ada. Ya pertanyaan saya simak Pak. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Yesus itu sudah ada. Sudah ada. Oke. Nah. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Sudah ada Yesus. Sudah ada di mana? Sudah ada di alam raya. Mana ada? Di seluruh alam ini sudah ada. Aduh, mabok lem yuk. Enggak, kalian memang sulit memahami ini kenapa? Iya. Serangkan di Al-Quran juga meyakinkan bahwa kami meniupkan ruh kami kepada Isa Al-Masih. Jadi artinya ruh yang ditiupkan itu dari mana sebenarnya? Kalau bukan dari ruh Allah. Kami meniupkan ruh kami ini jamak. Ya, di Al-Quran juga jamak, tidak bicara tunggal. Kami ini tidak ada kami dan kita itu adalah tunggal. Itu adalah arti jamak kalau kita tahu bahasa Indonesia. Ya. Bapak tahu bahasa Indonesia Pak? Saya juga. Pak tahu nggak bahasa Indonesia Pak? Pak, iya kan. Kami kan jamak. Oke. Kita jamak. Kalau Bukan Bapak saya tahu dan bahasa aku Indonesia, adalah tunggal. nih dengerin Pak. Kalau Bapak tahu bahasa Indonesia, simak pertanyaan saya baik-baik ya Pak ya. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada belum? Ada. Oke ya, ini bahasa Indonesia nih. Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada belum? Ada. Yesus dilahirkan oleh siapa? Tubuhnya dilahirkan oleh Maria dan yang ada di kandungannya adalah Kudus. Berarti mana lebih dulu, Roh Kudus atau Maria? Coba, Roh Kudus lebih dulu ada atau Maria? Roh Allah, Roh Kudus lebih dulu ada atau Maria? Maria. Coba. Maria. Masa Maria lebih dulu ada? Iya dong, Maria Malaikat dong. katakan bayi yang dikandung adalah dari Roh Allah. Dan itu bulan keberapa itu? Itu bulan keberapa? Yesus Iya. itu sudah Gabriel datang ke Maria memberitakan bahwa Maria itu kabur. Bok kuak lu. Dia man stres aing. Udah ubanan ya. Kasihan mah. Wah, gitu dong minum. Jadi saudara ya, kalau Isa atau Yesus itu adalah hakim, akan mendatang untuk menghakimi, sedangkan di KS 89 ayat 22 dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris ya. Jadi kalau Yesus juga di kitab Tesalonika dan Lukas 24 dia dikatakan bahwa akan datang dengan malaikat-malaikat. Pertanyaan saya untuk kalian ya, sehubungan dengan KS 8922, adakah dua Tuhan akan turun dalam penghakiman di dunia ini?
Sedangkan di kitab kalian dikatakan Yesus adalah hakim yang adil. Isa ya. Apakah mungkin dua Tuhan akan turun disertai malaikat, Yesus dengan Bapaknya, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen? Adakah dua Tuhan akan turun? Itu pertanyaan saya untuk kalian. Ada enggak satu atau dua Tuhan akan turun? Masih monitor atau sudah tidur ini? Jawab Kang, jawab Kang, jawab. Yo, jawab Pak. Ayo sama Pak Jo jawab Pak. Pertanyaan Pak John dijawab Pak. Silakan Pak jawab. Jawab, Jangan jawab. jawab Pak. Tanya, kan di Paulus di kitab Tesalonika menjelaskan tentang kedatangan Yesus ya, akan ada proses dunia ini akan kiamat. Juga di Al-Quran KS 87, 88, 89 ada penggulungan dan pembalasan. Nah di Alkitab juga Yesus akan menyelamatkan umatnya. Nah di kitab kalian juga Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Pertanyaan saya, adakah dua Tuhan Yesus akan turun, Tuhannya Islam atau Kang bacain Al-Maidah 72 Kang. Bacain aja Maidah 72. Oke. Oke. Baca Al-Maidah 72, bacain ke dia aja, Pak. Terus tanya apa yang dipahami kira-kira. Al-Maidah 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Tidaklah ada orang-orang yang jolim itu seorang penolong pun." Coba tanya apa yang dipahami kira-kira. Nah, Anda nyimak nggak? Ada, saya dengar. Oke. Gimana? Apa yang Anda pahami? Al-Maidah 72 apa yang dipahami? Mempersekutukan. Nggak ada, Pak, nggak ada. Dengan- Dengar, sesungguhnya telah kafirlah, arti kafir jaminan neraka nih, yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Isa putra Maryam. Berarti apa, Pak? Ia Isa putra Maryam. Lihat. Terus Allahu Akbar. maksud Anda jangan persekutukan. Kalau menurut Kagak Islam, ada. Dengar. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ataupun Tuhan ialah Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi mau Bapak ambil dari ayat manapun dengan maksud apapun dalam Al-Quran, kalau menuhankan dia dan mengatakan dia Tuhan, kafir. Jawaban kafir neraka. Jadi gimana saya mau jawab pertanyaan Anda sedangkan kafir kalau Tuhan kan Isa? Sesungguhnya Allah di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kalau Tuhan kalian akan datang dengan kalau Tuhan kalian bukan Yesus. Aduh, ya Allah, kalian kan Pak. bapaknya Yesus. saya dari tadi sabar loh Pak. Kalau Bapak masih muda, saya kata-katain Pak, saya maki Pak dari tadi Pak. Untung udah tua Pak, saya diemin Pak. Saya masih sopan loh sama Bapak Pak. Kalau masih muda saya maki habis-habisan Pak. Kalau Bapak masih muda besok saya ajakin mancing loh, Pak. Tapi Iya, mancingnya iya. buaya. Untung udah tua loh Pak. Saya masih sopan, masih sudah menghargai sering Anda kok. loh Pak. Saya kan sudah sering di room Anda. Jadi Iya, tapi Anda kemana-mana, ditanya apa jawabannya apa, kayak yang nyimak, oh gitu kayak nyimak. Tapi apa ya ditanya apa jawabannya apa? Kan yang saya jawab masih ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama Pak, sekali. gimana hubungannya ayat tadi saya bilang yang Tuhan kan Isa itu kafir neraka. Bapak tanya ada dua Makanya- Tuhan, yang nganggap Isa Tuhan siapa? Kalau nganggap Isa Tuhan itu jawabannya kafir. Gimana mau terjawab? Makanya saya tanya kalian, kan?
Saya tanya, Tuhan mana yang dimaksud dengan Tuhanmu datang? Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Nah, saya ingin tahu supaya mengimani ajaran kalian kan dari Tuhan. Bagaimana saya jadi Islam kalau kalian tidak jelaskan ke saya? Gak usah. Ini kalau aku jelaskan wajah al-malaikatu safan safa, itu adalah kalimat kinayah dalam bahasa Arab. Itu dinamakan dengan kinayah. Kinayah itu ada beberapa. Aduh. Jangan, Pak. Iya. Jangan. Saya kan awam soal dengar Ini ya. kalau Saya ini kan, yang aku terangkan dari jangankan tadi saya aja kan ndak awam, mudeng-mudeng. Apalagi aku terangin Al-Qur'an, Bapak. dengar ya, dengar dulu. Saya kan awam dengan Al-Quran. Kalau kalian letterlekan Alkitab, ya, kami jelaskan dengan makna yang kami pahami, kalian keberatan. Kalau saya letterlekan Al-Quran, kalian punya tafsir. Kalau saya katakan, makanya saya tanya, ya, Tuhan mana yang akan turun dengan malaikat itu? Apakah Tuhannya Yesus atau Tuhan Yesus kami? Karena memang di kitab kalian bunyi, kalau saya boleh terlekan seperti kalian meliterkan Alkitab. Seperti juga Al-Maidah 68. Wahai Alkitab, tidaklah dipandang beragama sebelum menegakkan ajaran-ajaran Injil, Taurat, dan apa-apa yang diturunkan dari Tuhan. Itu yang menerjemahkan diturunkan dari apa-apa yang di Al-Quran. Kenapa beda menerjemahkan juga? Coba kalian baca Al-Maidah 68. Kalian kan pintar bahasa Arab. Karena saya awam, saya letterkan, saya salah. Kalau tafsir menjelaskan, oh itu untuk orang Israel, itu untuk orang Kristen. Tapi setelah saya baca dua penjelasan tentang penerjemahan Al-Maidah 68, ternyata yang ketiga itu pertama ajaran-ajaran Taurat, yaudah, yang kedua Injil, Saya uji pemikiran yang Bapak aja. ketiga Enggak, yang saya uji ketiga pemikiran Al-Quran. Bapak. Padahal Baru saya jawab yang lain tadi ya. menerjemahkan. Ya udah, Bapak mau tanya masalah malaikat dan Allah jalan bersaf-saf kan? Nah, coba saya uji dulu pemikirannya. Bapak ngerti ini enggak? Kalau saya ngomong, pemerintah itu sangat suka dengan kebersihan. Buktinya setiap pagi pemerintah membersihkan jalan. Apa yang Bapak pahami, Pak, dari kata-kata itu? Coba apa yang Bapak pahami dari kata-kata itu? Kok enggak Bapak nggak akan ngerti ayat itu ngomong apa? Saya bilang, pemerintah suka kebersihan. Buktinya, nggak usah kita bilang kayak itulah, langsung aja ke hakikat. Presiden suka dengan kebersihan. Buktinya baiknya presiden kita, setiap pagi presiden membersihkan jalanan. Apa yang Bapak pahami? Apakah presiden datang bawa sapu, Pak? Ya, presiden membersihkan. Ya kan? Itulah susah, Pak. Kata-kata saya ngomong presiden suka kebersihan, itu menjadi kata-kata pembatas bahwa kalimat selanjutnya isinya adalah kiasan. Dengan mengatakan buktinya presiden setiap pagi membersihkan jalan, padahal bukan presiden yang membersihkan jalan. Akan tetapi orang-orang yang di dinas kebersihan yang menjadi perwakilan daripada presiden yang membersihkan jalan, keseakan-akanan bahwa presiden yang membersihkan. Nah, waja'al malaikatu safan safa, datanglah Allah dan para malaikat bersaf-saf. Ini sindiran bahwa Allah suka yang namanya kebersamaan dan saf-saf tersebut. Sama seperti saya bilang tadi. Saya bilang presiden suka kebersihan. Presiden suka kebersihan. Buktinya setiap pagi presiden membersihkan jalan. Padahal nggak ada presiden turun bersihin jalan, nggak ada. Akan Begini tetap. aja ya. Begini aja. Saya mau cari remis saja ya. Kalau kalian letterlekan Alkitab, saya juga akan letterlekan Alkitab. Itu aja. Saya mau turun ya, sudah capek. Iya Pak, turun ya. Iya, bagus Pak. Malah pertanyaan yang simpel-simpel saja susah dicerna. Mau nanya Al-Quran,
Waja'al malaikatu safan safa ini mengajarkan tentang dalil saf. Para ulama itu ngambil dalil itu buat saf. Tahu nggak? Saf. Bagaimana adanya kiblat. Tujuan daripada adanya kiblat agar ada satu hadapan. Seakan-akan ngomong gini, ya. Bersaf-saflah kalian. Ya, sama kayak ngomongan tadi. Bersaf-saflah kalian, rapilah kalian, bersama-samalah kalian. Karena Tuhan mencintai itu, karena Tuhan datang dan malaikat itu bersaf-saf. Apakah Tuhan nanti sebenarnya datang bersaf-saf? Bukan. Bukan. Kayak saya ngomong tadi, presiden suka kebersihan. Itu bukan menafsir, itu ilmu Arab yang dinamain kinayah. Mau orang Hindu pergi ke Arab, orang Hindu akan tertunduk di bawah sastra Arab. Sastra Arab ada apa aja? Ada istiarah, ada kinayah, ada tasbih, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada badi'ah, ada mubtadi'ah, ada badi'ah, ada bayaniyah. Ilmu Arab. Kalau kamu, kayak ibarat gini, ketika kamu ke Indonesia, orang Inggris ke Indonesia, mereka ngomong harus apa? Harus ada sastra Indonesia. Setiap omongan mereka akan masuk kepada bab metafora. Akan masuk dalam bab subjek, predikat, objek, keterangan, metafora, ada ironi, ada personifikasi. Masuk pada bab kita, karena ini bahasa kita. Al-Quran bahasanya bahasa Arab, maka setiap narasi Al-Quran masuk ke dalam ilmu sastra Arab. Salah satunya waja'al malaikatu safan safa tadi. Itu masuk dalam satu sastra Arab yang dinamakan dengan kinayah. Kinayah itu apa? Sindiran, keseakan-akanan. Sama seperti saya bilang tadi,